Ya, anak-anak yang terkasih, selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini kita akan masuk pada materi pokok mengenai keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, apa itu arti secitra? Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar artis Sule dan anaknya. Nah, kira-kira kalau anak-anak sekalian mengamati, apakah wajah Anda itu lebih mirip dengan ayah atau ibu, gitu ya? Wajah kita itu lebih mirip siapa? Lebih mirip ayah atau lebih mirip ibu kita? Lalu cara berjalan, cara tertawa, cara berbicara kita itu lebih mirip siapa? Lebih mirip ibu atau lebih mirip ayah? Nah, anak-anak bisa mengamati, bisa melihat selama ini cara saya berjalan, tertawa, berbicara itu lebih mirip siapa? Lebih mirip ayah atau lebih mirip ibu? Nah, berkaitan dengan sifat atau karakter, saya ini lebih banyak mewarisi sifat atau karakter dari ayah atau dari ibu. Nah, bisa dilihat berkaitan dengan sifat-sifat saya, karakter-karakter saya itu lebih mirip atau lebih banyak diturunkan atau diwariskan dari ayah atau ibu. Nah, lalu mengapa kita memiliki banyak kemiripan dengan ayah atau ibu kita? Ya, kenapa kita memiliki banyak kemiripan dengan ayah atau ibu kita? Gitu ya. Kalau dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Artinya banyak hal yang sebenarnya diturunkan dari orang tua kita, entah itu ciri-ciri fisik atau sifat karakter. Nah, anak-anak yang terkasih, kali ini Bapak akan tampilkan video bagaimana relasi antara anak dan keluarganya gitu ya, yang beritanya masih baru, masih beberapa bulan yang lalu. Nah, kita lihat bersama-sama. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, polisi menetapkan RAD, anak korban, sebagai pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya dan penganiaya ayah kandungnya. Diduga motif pelaku lantaran sakit hati kepada kedua orang tuanya. Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso mengatakan motif pelaku tega menghabisi nyawa ibu kandungnya dan menganiaya ayah kandungnya lantaran sakit hati, ucapan keduanya. Selain itu, pelaku merasa tak terima karena sering dimarahi oleh kedua orang tuanya. Pelaku terancam hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Itu adanya rasa sakit hati dari tersangka terhadap orang tuanya, yang sebagai korbannya tersebut ya. Kenapa? Bahwa tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya, sempat dimarahi dan ada kata-kata yang bukan mengenakan, intinya yang diterima oleh tersangka sendiri, sehingga timbul perasaan jengkel. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau dalam video tadi kita melihat bagaimana anak mempunyai rasa benci terhadap orang tuanya gitu ya. Padahal orang tuanya itulah yang melahirkan dia, yang membesarkan dia. Bahkan anak rela, anak sampai tega membunuh orang tuanya karena masalah yang sepele itu. Nah, kita akan mendalami tentang ajaran kitab suci mengenai kisah penciptaan manusia yang ada dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, dilanjutkan bab 2 ayat 4 sampai 7. Anak-anak yang terkasih, di dalam kitab Kejadian
1 ayat 26 dikatakan manusia diciptakan oleh Allah menurut gambaran dan citranya. Baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia secitra dengan Allah. Nah, kata citra di sini dapat diartikan sebagai gambaran yang menggambarkan kalau kita itu mirip dengan ibu kita. Tidak berarti kita itu sama persis dengan ibu kita. Ya, mirip itu tidak berarti sama persis. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu bahwa pada diri kita, entah itu fisik, karakter, sifat, itu ada kesamaan dengan ibu atau kesamaan dengan orang tua kita. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran ya dari ibu kita atau dari orang tua kita. Hasil karya, entah itu seni atau yang lainnya, dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula makhluk yang disebut manusia atau kita ini dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra dari si penciptanya, yaitu Allah sendiri sebagai pencipta. Nah, selanjutnya kepada manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan yang lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Nah, ini arti secitra. Ya, kalau kita tadi mirip dengan orang tua kita, gitu, dalam video tadi bagaimana orang tua kita melahirkan kita, membesarkan kita, kita mewarisi sifat-sifat baik dari orang tua kita. Kok sampai kita tega membunuh citra kita sendiri, ya, membunuh orang tua kita sendiri yang dikatakan mirip atau secitra dengan kita. Nah, apa saja keistimewaan sebagai citra Allah itu? Yang pertama, manusia memiliki akal budi. Dengan akal budi ini manusia mampu mengerti dan menyadari diri, mampu mengerti dan menyadari apa saja di luar diri kita. Lalu manusia dapat mengembangkan dirinya, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya. Selain itu juga manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesama, hubungan yang baik dengan sesama. Lalu keistimewaan berikutnya sebagai citra Allah, ya, manusia punya kemampuan berkehendak bebas. Nah, dengan kehendak bebas, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja. Dengan kehendak bebas, manusia dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan moral. Dan dengan kehendak bebas, kita dapat bertindak secara bertanggung jawab. Maka sekali lagi dalam kasus video tadi, ya, manusia atau si anak itu melakukan sesuatu itu dengan sengaja karena punya kehendak bebas untuk melakukan. Tapi dilakukan karena emosi khilaf, lalu kemudian ya dikatakan ya sengaja kemudian menyakiti atau bahkan membunuh orang tuanya. Nah, yang ketiga sebagai citra Allah, manusia punya kemampuan menguasai. Tadi dikatakan dalam kitab Kejadian, Tuhan menyerahkan alam lingkungan ini kepada manusia untuk menguasainya. Menguasainya secara bertanggung jawab, digunakan, ditata, dilestarikan, tidak dikuras habis-habisan. Nah, maka dengan begitu kita menjadi rekan kerja Allah. Ya, dengan menata, melestarikan alam ciptaan Tuhan ini, sebenarnya kita menjadi rekan kerja Tuhan untuk mengembangkan alam lingkungan kita. Nah, maka anak-anak, manusia diciptakan itu sebagai puncak dari ciptaan, ya. Maka manusia itu diciptakannya terakhir sebagai puncak dari ciptaan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Dikatakan dalam Kejadian bab 1 ayat 31. Nah, sebagai bahan refleksi yang nanti bisa dikerjakan, lalu nanti boleh dikumpulkan, bisa lewat Google Classroom masing-masing. Ada 3 pertanyaan refleksi yang nanti bisa
Anak-anak jawab, yang pertama, apa artinya manusia adalah gambaran dan citra Allah? Lalu apa makna dari sabda Allah? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu apa artinya? Apa maknanya? Lalu yang ketiga, apa saja yang menunjukkan bahwa manusia itu sebagai citra Allah? Jadi yang menunjukkan bahwa manusia itu bisa disebut sebagai citra Allah itu apa saja? Nah, nanti silahkan dijawab, kemudian dikirim di Google Classroom masing-masing. Nah, demikian anak-anak untuk materi dan tugas hari ini. Semoga dapat dikerjakan dengan baik dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Terima kasih.